persoalan stunting menjadi tanggung jawab kita. Bu Mufidah Bu Kurniasih sudah tadi mengutarakan begitu ya, bagaimana persiapan sudah juga dikonsultasikan oleh DPR. Tapi saya ingin tanya juga soal uji coba MBG ini, Bu Kurniasih, yang dilakukan berturut-turut dari kemarin itu ya, dari bulan-bulan kemarin. Ini apakah menurut Ibu juga menurut DPR sudah merepresentasikan daerah-daerah yang memang lebih dulu didahulukan begitu untuk mendapatkan MBG ini, program MBG ini, Bu Kurniasih? Ya, ada beberapa titik untuk pilot project ya yang sudah dilakukan dan semua sudah disampaikan ke Komisi 9. Beberapa tempat sudah diintip juga sama teman-teman Komisi 9, ada yang sudah berkunjung. Yang di Bogor juga bukan di kota ya, di Bogor itu cukup jauh juga, jadi lumayan juga untuk bisa menjadi representasi dalam pelaksanaan program MBG. Tadi saya belum selesai ya, Mas. Ya, silakan Ibu. Ya, ada 6 catatan yang sudah menjadi kesepakatan dalam rapat Komisi 9 dengan BGN. Yang pertama adalah berkoordinasi lintas sektoral tadi ya. Ini untuk memastikan nih, penting sekali. Memastikan gizi, kualitas, keamanan pangan ya, dan juga memastikan bebas dari bahan berbahaya. Sehingga memastikan anak-anak nanti ataupun penerima makanan aman. Kemudian kita juga meminta agar BGN melakukan pemberdayaan sumber daya lokal. Ya, ini supaya ekonomi lokal juga bisa hidup gitu ya. Dan juga mempersiapkan sistem monitoring dan evaluasi serta mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi. Ini sangat penting nih. Jadi kalau kemarin saya menyimak pernyataan juga dari pemerintah, pembagian makan bergizi gratis ini kan ada yang sarapan, ada yang makan siang gitu. Nah, ini kenapa dibeda-bedakan gitu? Kalau memang makan bergizi gratis kan intinya awalnya mau diseragamkan untuk sarapan karena untuk energi anak-anak juga sebelum berkegiatan. Tapi kenapa yang sarapan hanya anak usia dini misalnya dengan anak sekolah dasar, sedangkan yang sekolah menengah dapatnya makan siang? Kenapa dibedakan seperti itu, Mas Ade? Iya, ini sebenarnya kami sesuaikan dengan pola jam belajar mengajar. Ya. Jadi di banyak negara yang tergabung di School Meal Coalition, ini idealnya memang adalah makan siang, begitu. Nah, namun untuk jenjang-jenjang pendidikan tertentu, makan siang ini tidak dimungkinkan karena siswa-siswi itu pulang di jam-jam sebelum makan siang, seperti siswi SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 ini di banyak sekolah terutama negeri ya, itu jam 10, setengah 11 itu sudah pulang gitu. Maka kemudian diputuskan bahwa kemudian dibagikan di jam setengah 9, ada juga yang di jam 9, tergantung areanya masing-masing. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Pol. Terima kasih sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindung Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Gak terasa sudah masuk di tahun 2025 ya. Nah, hari Senin besok belum terbayang nih. Nah, coba bayangkanlah bagaimana anak-anak sekolah di seluruh Indonesia memulai hari mereka dengan senyum lebar, karena mereka bukan hanya belajar ya untuk hari Senin besok itu, tapi mereka bisa menikmati makanan bergizi yang akan disiapkan khusus untuk mereka mulai 6 Januari 2025. Program makan bergizi gratis ini yang akan digadang-gadang menjadi solusi meningkatkan gizi dan mengurangi stunting ya. Akhirnya dimulai Senin besok. Apa saja sih yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk memastikan 3,3 juta siswa benar-benar mendapatkan manfaatnya dari makan gizi gratis ini, dan bagaimana makanan ini didistribusikan ke berbagai daerah termasuk wilayah terpencil. Yuk kita tonton videonya. Apa aja persiapan pemerintah untuk mewujudkan makan bergizi gratis ini? Langsung aja tonton. Bergizi gratis. Pemerintah juga telah menetapkan anggaran per porsi makanan bergizi gratis ini sebesar Rp10.000. Nah, kabar gembira juga bagi para pelajar dan orang tua siswa. Makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari mendatang. Pemerintah menyatakan 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG siap menyediakan makan bergizi gratis. Nantinya satu SPPG ini
akan melayani atau menyiapkan 3.000 hingga 3.500 porsi makan bergizi gratis. Jadi di 6 Januari nanti akan ada lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis. Lalu bagaimana kesiapan pelaksanaan program unggulan Prabowo Gibran ini? Kita akan bahas usai tayangan yang berikut ini. 307 siswa. Menu yang disediakan terdiri Pemerintah akan memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari mendatang atau di hari pertama sekolah usai libur tahun baru. Pemerintah menyatakan sedikitnya 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional telah siap untuk menyediakan makanan bergizi gratis. Satu SPPG rencananya akan menyiapkan 3.000 hingga 3.500 porsi makanan bergizi gratis. Dengan demikian, akan ada 3 juta siswa yang akan mendapat makanan bergizi gratis di hari pertama pelaksanaan makanan bergizi gratis. Pada saat nanti kita kick off ya, di hari pertama tahun 2025 anak-anak sekolah masuk ya, yang dimana itu tanggal 6 Januari itu akan ada sekitar 1.000 SPPG. Sebenarnya adalah 930 sekian ya, taruhlah 1.000 gitu, dan satu SPPG itu bertanggung jawab untuk memberikan makanan sebanyak 3.000 sampai 3.500 porsi per hari gitu. Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 atau 3,3 juta penerima manfaat yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari. Istana juga menjelaskan jadwal pembagian makan bergizi gratis akan disesuaikan dengan jam belajar siswa sesuai tingkat pendidikannya. Kalau makan bergizi gratis kan memang tiap hari ya, di jam-jam sekolah, khususnya kalau untuk PAUD dan sampai SMA itu di jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis, dan tadi target kita ada 3 juta penerima di Januari sampai Maret setiap hari selama hari belajar mengajar. Itu, dan itu disesuaikan ya, kalau untuk PAUD dan TK itu akan diberikan di pagi hari karena mereka kan bersekolah tidak lama ya. Lalu kalau untuk SD itu sekitar sebelum jam 12, sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, DPR meminta pemerintah menggunakan data dalam menentukan daerah-daerah yang akan menerima program makanan bergizi gratis di tahap awal. Persoalannya adalah saya menangkap ada ketidakseriusan dari para pembantu presiden. Apa misalnya, Mbak Esti? Di mana? Ketidakseriusannya di mana? Saya harus menyampaikan. Bagaimana kemudian menentukan tempat itu berdasarkan akses bahan makanan. Harusnya ketika menentukan target, ketika tidak semua bisa diakses itu, menentukannya adalah berdasarkan data. Data itu seperti apa? Oh, soal stunting banyak di sini. Maka itulah yang kemudian harus menjadi fokus. Di tahun 2025 ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Di tahap awal program ini akan menyasar anak-anak dan nantinya akan berkembang hingga ke ibu hamil. Di tahun 2029, pemerintah menargetkan 82 juta orang akan menerima program makan bergizi gratis. Tim Liputan, Kompas TV. Tinggal menghitung hari. Bagaimana kesiapan program makanan bergizi gratis ini? Kita akan bahas bersama juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Dedek Prayudi dan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidawati. Selamat sore, selamat jelang malam, Mas Dedek sama Bu Kurniasih. Ya, selamat sore. Selamat sore. Mas Radi, Mas Dede. Baik, saya ke Mas Dede dulu sebagai perwakilan pemerintah. Masih sesuai rencana, Mas? 6 Januari 2025 ininya bergulirnya untuk perdana nanti? Alhamdulillah masih sesuai rencana ya. Jadi belum ada yang berubah ketika kami berdiskusi dengan Badan Gizi Nasional untuk kick off, untuk launching masih di tanggal 6 Januari. Nah, ini besok kami juga akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional lagi untuk sekali lagi memastikan terkait dengan launching ini. Tapi sejauh ini ya tidak ada perubahan, dan apabila memang ada perubahan, biasanya memang BGN atau ada kabar-kabar tertentu lah, BGN itu pasti akan mengabari kami. Tapi hingga saat ini belum ada kabar-kabar apalagi terkait dengan perubahan-perubahan seperti penjadwalan, seperti kesiapan untuk jumlah makanan yang akan didistribusikan, kesiapan SPPG. Ya, SPPG itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Umum. Jadi tidak ada yang berubah sama sekali, at least atau setidaknya untuk sampai dengan saat ini. Oke, tapi yang ingin saya tanyakan begini Mas Dede, kan untuk tahap awal ini ada 3,3 juta ya kurang lebih yang akan diberikan gitu ya makan bergizi gratis ini kepada anak-anak. Nah, dari jumlah itu dinyatakan oleh pemerintah kemarin serentak katanya di seluruh Indonesia. Tapi untuk lebih spesifik lagi, daerah-daerah mana saja yang akan diprioritaskan? Seperti misalnya daerah satu ini ada daerah satu yang angka prevalensi stuntingnya tinggi misalnya, itu daerah-daerah mana saja kira-kira Mas Dede?
Ya, saya memang atau kami pemerintah seringkali mendengar istilah prioritas-prioritas untuk daerah mana duluan yang akan dibagikan ya. Tapi begini, program makan bergizi gratis ini adalah program universal. Tidak ada itu yang mana dulu didahului, tidak ada dulu yang mana dulu itu diprioritaskan, karena pada akhirnya nanti semuanya ya, dari ibu hamil, anak balita hingga anak sekolah sampai dengan dia lulus SMA atau sederajat, itu akan menerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Artinya program ini universal. Nah, ketika kita berbicara yang mana duluan ya untuk tahun 2025 ini, maka yang didahulukan itu yang mana yang siap duluan. Sementara kami kemudian itu mengebut yang mana-mana yang belum siap agar segera siap, agar segera kick off. Kurang lebih demikian. Nah, yang siap itu di mana Mas Dede? Ini ada di beberapa tempat ya. Di Pulau Jawa atau di luar Jawa atau di mana? Di Pulau Jawa ada ya, di Kalimantan ada, di Papua ada, di Papua di Merauke ada. Kalau nggak salah di Papua itu ada 4 titik ya dari informasi yang saya terima. Di Sumatera ada dan lain-lain. Jadi kalaupun misalnya di Pulau Jawa misalnya ya, ini kan karena kesiapannya, tapi kemudian ditentukan juga ya murid-murid penerimanya dari SD atau SMP yang seperti apa. Contoh misalnya yang pernah saya datangi ya untuk uji coba itu adalah di Kota Bogor di Tanah Sareal. Nah, walaupun dia kota, walaupun dia di Pulau Jawa ya, namun kemudian ketika kita melihat ke lapisan masyarakat di mana keluarga berasalnya tempat murid-murid itu dibagikan, itu tetap didahulukan mereka-mereka yang di golongan menengah bawah dan juga yang berasal dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi bahwa kesiapan ini menjadi faktor utama. Ini bukan berarti kami tidak mendengarkan aspirasi dari itu tadi. Jangan sampai nanti pada saat 6 Januari sudah disalurkan, oh katanya udah disalurkan kok daerah saya belum. Nah, ini nanti ada penjelasan khusus ya untuk ini ya Mas De ya. Demikian. Nah, Bu Kurniasih, sejauh ini Anda sebagai salah satu anggota DPR dari sekian banyak anggota DPR yang juga ikut mengawasi program makan bergizi gratis ini, ada catatan terkait persiapan pemerintah untuk menggulirkan program ini? Ya, yang pertama, insya Allah bismillah ya, tanggal 6 Januari program MBG ini adalah program yang sangat baik untuk bisa meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan juga gizi ibu hamil khususnya dalam hal menangani stunting. Ini sudah disampaikan beberapa kali di rapat dengan Komisi 9. Memang program MBG ini program yang anggarannya dibahasnya di Komisi 9 nih. Tadi ya dan Mas Dede, jadi kami tahu bagaimana ekosistemnya yang disampaikan dalam rapat dengan kami, ekosistemnya sudah disiapkan sedemikian rupa ya. Dari hulu ke hilir dan juga prosesnya serta tahapannya akan dibagi beberapa tahapan pada saat kami berdiskusi dan melakukan rapat kerja dengan BGN beberapa waktu yang lalu, karena saat ini kita sedang reses, jadi disclaimer dulu nih Mas, kita lagi reses ya. Artinya yang kami sampaikan adalah hasil pembahasan rapat sebelum reses. Di Januari ini akan ada sekitar 1.000 titik, nanti di Februari tambah lagi 1.000, nanti di April juga sama ya. Nanti itu 3 bulan pertama, nanti ada tahap lagi 3 bulan kedua, sampai nanti di bulan Juli itu 5.000 titik. Jadi anggarannya sudah kita siapkan, sudah disetujui oleh Komisi 9 71T. Nah, kami mendorong dalam rapat kami yang terakhir, dalam beberapa kesimpulan agar melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan pemerintah daerah, karena nanti yang akan melaksanakan adalah di daerah-daerah ya. Dan kami juga sudah melakukan kunjungan juga dan juga sudah mendapatkan laporan juga, sejumlah sekolah sudah mendapatkan surat untuk mengisi form apakah akan bisa menerima makanan BG atau tidak. Contohnya di Tangsel dan juga di Jakarta itu sudah banyak yang menerima. Artinya beberapa masukan sudah kami sampaikan dalam rapat-rapat kami, dan mudah-mudahan insya Allah ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk peningkatan gizi, karena persoalan stunting menjadi tanggung jawab kita. Bu Mufidah Bu Kurniasih sudah tadi mengutarakan begitu ya, bagaimana persiapan sudah juga dikonsultasikan oleh DPR. Tapi saya ingin tanya juga soal uji coba MBG ini, Bu Kurniasih, yang dilakukan berturut-turut dari kemarin itu ya, dari bulan-bulan kemarin. Ini apakah menurut Ibu juga menurut DPR sudah merepresentasikan daerah-daerah yang memang lebih dulu didahulukan begitu untuk mendapatkan MBG ini, program MBG ini, Bu Kurniasih? Ya, ada beberapa titik untuk pilot project ya yang sudah dilakukan dan semua sudah disampaikan ke Komisi 9. Beberapa tempat sudah diintip juga sama teman-teman Komisi 9, ada yang sudah berkunjung. Yang di Bogor juga bukan di kota ya, di Bogor itu cukup jauh juga, jadi lumayan juga untuk bisa menjadi representasi dalam pelaksanaan program MBG. Tadi saya belum selesai ya Mas,
Mas, ya, silakan Ibu. Ya, ada 6 catatan yang sudah menjadi kesepakatan dalam rapat Komisi 9 dengan BGN. Yang pertama adalah berkoordinasi lintas sektoral tadi ya. Ini untuk memastikan nih, penting sekali. Memastikan gizi, kualitas, keamanan pangan ya, dan juga memastikan bebas dari bahan berbahaya. Sehingga memastikan anak-anak nanti ataupun penerima makanan aman. Kemudian kita juga meminta agar BGN melakukan pemberdayaan sumber daya lokal. Ya, ini supaya ekonomi lokal juga bisa hidup gitu ya. Dan juga mempersiapkan sistem monitoring dan evaluasi serta mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi. Ini sangat penting nih ini supaya masyarakat tadi juga tahu sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Kenapa harus daerah ini dulu? Kenapa harus di sini dulu? Itu semua pasti akan ada reason dan alasannya. Nah, solusinya adalah dengan komunikasi, informasi dan edukasi di seluruh provinsi, di seluruh kota kabupaten sehingga nanti semua siap. Karena ini program yang jangka panjang. Jadi insya Allah ini adalah baru tahapan pertama ya untuk dilaksanakan dan kami kira memang sudah maksudnya sangat wajar kalau bertahap gitu pelaksanaannya, tidak langsung serentak gitu. Baik, saya ke Mas Dede lagi. Mas Dede, kalau kemarin saya menyimak pernyataan juga dari pemerintah, pembagian makan bergizi gratis ini kan ada yang sarapan, ada yang makan siang gitu. Nah, ini kenapa dibeda-bedakan gitu? Kalau memang makan bergizi gratis kan intinya awalnya mau diseragamkan untuk sarapan karena untuk energi anak-anak juga sebelum berkegiatan. Tapi kenapa yang sarapan hanya anak usia dini misalnya dengan anak sekolah dasar, sedangkan yang sekolah menengah dapatnya makan siang? Kenapa dibedakan seperti itu, Mas Dede? Ya, ini sebenarnya kami sesuaikan dengan pola jam belajar mengajar. Ya. Jadi di banyak negara yang tergabung di School Meal Coalition, ini idealnya memang adalah makan siang. Begitu. Nah, namun untuk jenjang-jenjang pendidikan tertentu, makan siang ini tidak dimungkinkan karena siswa-siswi itu pulang di jam-jam sebelum makan siang. Seperti siswi SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, ini di banyak sekolah, terutama negeri ya, itu jam 10, setengah 11 itu sudah pulang. Gitu. Maka kemudian diputuskan bahwa kemudian dibagikan di jam setengah 9. Ada juga yang di jam 9, tergantung areanya masing-masing ya, kebijakan sekolah dalam hal ini. Kalau Pak Prabowo tuh kemarin kan bilangnya karena banyak anak-anak juga yang nggak sarapan, jadi ya dialihkan untuk sarapan gitu. Iya, itu betul. Dan ini diutamakan memang untuk siswa-siswi SD. Siswa-siswi SD ini kami temukan memang banyak yang tidak sarapan. Tapi secara overall, secara keseluruhan, ada sekitar 42% ya anak sekolah yang berjumlah 45 juta di Indonesia itu memang berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin kami atasi. Tapi kan ada juga yang berangkat dengan perut tidak kosong gitu. Nah, apabila kemudian kita paksakan untuk masuk makan atau sarapan ini di jam-jam yang dimana anak-anak itu ada yang sudah sarapan, ada yang belum. Nah, ini yang sudah sarapan nanti nggak mau makan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dilakukan kompromi untuk terkait dengan pemilihan jam supaya yang tadinya sudah sarapan, misalnya jam setengah 7 atau jam 6 mereka sudah sarapan, setidak-tidaknya jam setengah 9 mereka kan sudah bisa makan. Kurang lebih seperti itu. Karena kan nggak mungkin kita pisahkan. Siapa yang belum makan? Saya. Oh ya udah, kamu makan sekarang. Atau saya sudah makan, kamu. Oh saya. Oh kamu berarti makannya nanti. Hal seperti ini kan kita nggak bisa lakukan. Mas Dede, ya nanti tanggal 6 ini kan itu apakah nanti dimulai secara seremonial saja hanya di daerah-daerah tertentu atau itu simultan? Setelah tanggal 6 ini akan langsung berlangsung terus sepanjang tahun penyaluran makan bergizi gratis ini sepanjang setiap hari. Yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Kurniasi ya, bagi mereka yang sudah memulai ini akan terus berjalan selama Republik ini berdiri. Saya ulangi lagi, program makan bergizi gratis ini didesain permanen ya, didesain permanen. Dan apabila kemudian masih ada yang belum, inilah yang kita kebut supaya segera untuk bisa dimulai. Dan ini bukan hanya terkait dengan kendala-kendala di lapangan, misalnya ketidaksiapan infrastruktur, ya. Ini karena kesiapan infrastruktur ini nggak merata rupanya. Nah, itu yang jadi kendala juga terkadang kesiapan infrastruktur. Lalu juga SDM, lain-lain. Tapi juga di sini kan ada keterbatasan anggaran oleh pemerintah. 71 triliun untuk 82 juta penerima manfaat ini kan nggak cukup sebenarnya. Kami sudah melakukan sebuah modeling ya terkait dengan anggaran atau sebuah estimasi. Apabila 82 juta ini full ya menerima manfaat dari program MBG, maka setidak-tidaknya kami pemerintah membutuhkan anggaran sebesar 400 triliun rupiah. Nah, akan tetapi dengan postur anggaran kita yang sekarang, kalau misalnya 400 triliun ini kita tumpahkan semua ke MBG, tentu akan meninggalkan lubang-lubang di pos anggaran yang lain. Sehingga makanya kita cicil, dan penyicilan ini juga melihat kesiapan infrastruktur, instrumen pendukung, dan juga kesiapan SDM.
Terakhir ke Bu Kurniasi, saya ada 2 pertanyaan terakhir yang langsung bisa dijawab nanti Bu Kurniasi. Pertama soal tadi kendala-kendala untuk menyampaikan makan bergizi gratis ini di berbagai daerah yang terpencil, seperti Mas Dede bilang pasti akan ada kendala infrastruktur. Nah, apakah itu sudah disimulasikan dan Anda juga sempat terlibat dalam simulasi itu? Yang pertama. Yang kedua, tadi juga singgung soal anggaran. Untuk Rp10.000 per porsi makan bergizi gratis ini, apakah sudah memenuhi gizi juga? Karena misinya kan kita tahu untuk mengurangi atau menekan prevalensi stunting di Indonesia. Ya, yang pertama tadi untuk tantangan itu pasti akan ada, apalagi pada masa awal. Pasti justru di sini makanya nggak banyak-banyak dulu dilaksanakan ya. Kami berpesan supaya tidak langsung banyak karena supaya menjadi modeling yang lebih banyak lagi. Kalau tadi sudah ada di pilot project menjadi modeling, ini akan ada modeling-modeling lain. Yang paling menjadi tantangan adalah mungkin jarak dan juga persiapan infrastrukturnya, dan juga tadi ya benar-benar harus disiapkan kemasannya dan juga tadi kualitas makanannya. Itu yang menjadi concern kami pada saat rapat beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian tadi yang berikutnya adalah terkait dengan anggaran dan porsi singkat saja Bu. Anggaran intinya ya kita berharap bisa dioptimalkan dari anggaran yang ada ini untuk sementara. Nanti mudah-mudahan di tahun berikutnya anggarannya bisa ditambahkan sehingga bisa lebih besar lagi untuk memenuhi kualitas yang lebih tinggi lagi tentunya gitu. Jadi insya Allah sudah disimulasikan juga, tapi kami tidak terlibat ya karena kan bukan eksekutif. Kami bersifat berfungsi memberikan pengawasan. Jadi kami membantu dalam hal pembajetan, penganggaran dan juga pengawasan. Baik. Saya yakin sudah banyak anak-anak yang tidak sabar menerima makan bergizi gratis mulai Senin nanti ya. Kita lihat dan mudah-mudahan ini misi-misi makan bergizi gratis ini semua bisa terpenuhi. Termasuk dari sisi ekonomi tadi banyak yang terlibat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, lalu juga tingkat angka prevalensi stunting juga bisa ditekan. Misi-misi mulia ini mudah-mudahan bisa terpenuhi semua. Baik, terima kasih juru bicara kantor komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi dan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasi Mufidawati telah berbagi perspektifnya. Program makan gizi gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Akan dimulai besok Senin 6 Januari 2025. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting. Dengan anggaran sebesar 1 triliun rupiah, pemerintah telah mempersiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendistribusikan 3.000 hingga 350 porsi makanan bergizi gratis per harinya. Program ini akan mencakup sekitar 3,3 juta siswa pada tahap awal dengan jadwal makan disesuaikan berdasarkan jam belajar tiap jenjang pendidikannya. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan melibatkan lebih banyak penerima manfaat termasuk ibu hamil hingga tahun 2029. Namun tantangan seperti infrastruktur di daerah terpencil dan keterbatasan anggaran tetap menjadi perhatian utama. Program ini dirancang untuk menjadi permanen dan terus berjalan selama Indonesia berdiri. Nah, itu sobat ya. Udah mulai Senin besok untuk 3,3 juta dan ya kita optimis lah karena di kita kenapa IQ-nya di bawah 80, 78, kenapa kita minim literasi atau apa, karena ya tidak bisa dipungkiri ya. Dari makanannya aja masyarakat kita kurang terjamin, makanya banyak yang stunting. Asupan makan karbohidrat, karbo lagi begitu kan, bukan protein, bukan vitamin yang menyuplai kesehatan tubuh ya. Jadi semoga ya
dengan makan gizi ini anak-anak Indonesia tambah sehat, tambah pintar ya, untuk kemajuan bangsa. Cuman emang untuk menjalankan program Pak Prabowo ini sangat-sangat penuh perjuangan, dimana ada pro kontra, ada nyinyir, bahkan untuk sampai ke tujuan gitu, manfaatnya sampai ke tujuan itu ya harus ekstra tegas dan teliti, karena yakin seketat apapun permainan korupsi atau ini ya udah mendarah daging, ya harus ada ketegasan dari pimpinan atau dari Pak Presiden. Nah, gimana tanggapan sobat semua? Yuk tanggapi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.